Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Nah, di sini aku akan membahas mengenai pemasaran internasional. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ari Cahaya Permata. Namun di sini akan aku kerucutkan untuk pembahasannya. Yang pertama itu ada keputusan bauran produk dan keputusan bauran pemasaran. Mungkin teman-teman juga udah tahu kan kalau misalkan pemasaran internasional dengan pemasaran domestik itu pasti berbeda untuk strateginya, caranya, lalu bagaimana mempromosikan dan menyampaikannya ke konsumen di luar negeri itu seperti apa. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bahas bareng-bareng. Oke, jadi yang pertama di sini ada keputusan bauran pemasaran. Nah, di sini ada 4P, mungkin teman-teman juga udah tahu. Yang pertama di sini ada produk. Nah, di sini adalah bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan apa yang konsumen inginkan, seperti itu. Lalu yang kedua ada price, yaitu harga. Jadi produsen ini atau perusahaan harus bisa menyesuaikan bagaimana kualitas produk dan berapa harga yang akan dijual. Jadi antara kualitas dan harga itu akan seimbang. Lalu yang ketiga ada promotion. Nah, di sini perusahaan harus mengetahui strategi apa dan pemasaran seperti apa yang efektif dilakukan di luar negeri. Nah, lalu yang keempat di sini ada placement, yaitu tempat. Nah, jadi tempat yang digunakan ini harus strategis. Misalkan untuk tempat produksi dengan pemasok bahan baku. Nah, ini harus dipertimbangkan juga jaraknya. Jadi harus mengetahui juga berapa harga ongkos yang akan dikeluarkan. Jangan sampai harga ongkos tersebut membebankan harga produk gitu. Jadi mengakibatkan harga produk tersebut lebih mahal, seperti itu. Nah, jika perusahaan ingin terjun ke ranah internasional, mereka harus mempertimbangkan implikasi dari perpindahan pasar domestik ke pasar internasional. Nah, sebelum itu aku mau tanya nih ke kalian. Pasti kalian ini tahu kan sama yang namanya merek. Nah, merek itu adalah sebuah aset perusahaan yang sangat berharga. Jadi konsumen ini bisa membedakan antara produknya, layanannya, dan juga citra dari merek tersebut gitu, supaya nggak ketukar nih antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu untuk konsep pemasaran atau konsep marketing di sini ada dua. Yang pertama adalah push marketing dan ada pull marketing. Nah, untuk pull marketing ini lebih akurat, jadi risetnya juga lebih akurat, metode yang digunakannya juga lebih akurat. Lalu untuk push marketing itu sendiri itu sebaliknya, jadi akan lebih beresiko di pemasaran internasional. Lalu ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan perusahaan ketika melakukan perdagangan internasional. Yang pertama ini keputusan global yang strategis, jadi perusahaan ini harus melihat bagaimana kondisi yang ada di sana dan merancang strategi yang baik digunakan untuk memasarkan produk atau menjual produk, seperti itu. Lalu yang kedua mencari informasi yang akurat. Nah, ini ada kaitannya juga sama yang pertama. Jadi informasi apa sih yang harus kita cari? Yang pertama ini seperti sifat konsumen, lalu kondisi ekonominya seperti apa, dan apa yang dibutuhkan dengan konsumen. Jadi ketika kita mengetahui bagaimana sikap konsumen, itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan penjualan. Misalkan kita ambil contoh, negara Turki memiliki iklim yang musim dingin gitu. Nah, nanti ketika musim dingin berarti mereka membutuhkan sebuah jaket. Nah, jaket itu untuk menghangatkan kan. Nah, itu adalah peluang besar gitu buat perusahaan memenuhi kebutuhan mereka, yaitu memproduksi sebuah jaket hangat. Lalu yang ketiga, harus dapat memahami kondisi pasar. Kondisi pasar itu merupakan suatu persaingan antara perusahaan A dan perusahaan B. Misalkan perusahaan A memproduksi jaket, lalu perusahaan yang B juga ini memproduksi jaket. Namun perusahaan A memiliki kemampuan hanya dengan menggunakan bahan yang standar. Nah, berarti perusahaan B dapat berinovasi menggunakan bahan yang lebih baik gitu. Jadi ada perbandingan antara perusahaan A dan perusahaan B.
Nah, selain memahami kondisi pasar, perusahaan juga harus melihat standarisasi perusahaan. Kemungkinan sifat manusia ini mendorong manajemen untuk mencoba menstandarisasi fungsi pemasaran itu sendiri. Standarisasi ini memiliki manfaat untuk perusahaan dalam menyederhanakan kompleksitas pemasaran dan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu ada beberapa hal lagi yang harus dilakukan perusahaan untuk melakukan pemasaran. Yang pertama di sini ada perencanaan. Perencanaan seperti melakukan strategi apa yang ingin dilakukan untuk melakukan pemasaran, untuk melakukan kegiatan produksi itu harus direncanakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada implementasi. Nah, untuk implementasi ini sendiri merupakan sebuah aksi. Jadi bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan. Contohnya pembuatan produknya seperti apa, lalu pemasarannya itu seperti apa. Nah, yang ketiga, setelah melakukan perencanaan, implementasi, lalu ada pengendalian. Pengendalian ini berfungsi untuk mengontrol apa kegiatan yang sudah dilakukan gitu. Jadi bisa kita katakan sebagai bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada 3 pendekatan nih terhadap bisnis global. Yang pertama ada etnosentris, polisentris, dan geosentris. Nah, kalau etnosentris ini menganggap bahwa praktik kerja terbaik dimiliki oleh negara asalnya. Lalu yang kedua ada polisentris, menganggap bahwa praktik kerja yang terbaik dimiliki oleh tenaga kerjanya. Dan yang ketiga geosentris, ini menganggap bahwa praktik kerja terbaik dimiliki oleh orang yang paling berpengaruh atau bisa disebut dengan influence. Lalu untuk pembahasan terakhir di sini ada keputusan produk. Nah, keputusan produk ini gimana sih caranya perusahaan memutuskan membuat produk seperti apa, kemasannya seperti apa gitu. Nah, ini tuh lebih mengarah kepada produknya dan mungkin bisa kita katakan kemasannya juga harus diputuskan. Sebagai contoh kita ambil negara yang banyak memiliki masyarakat buta huruf gitu. Nah, berarti di sini perusahaan harus berinovasi, harus memikirkan bagaimana caranya masyarakat tersebut bisa mengerti apa yang dimaksud dan apa manfaat dari produk yang mereka jual. Nah, mungkin untuk pembahasannya cukup di sini dulu. Pada intinya, ketika perusahaan ingin memasuki pasar internasional, maka mereka harus mengetahui dulu bagaimana kondisi negaranya, perekonomiannya seperti apa yang negara tersebut butuhkan, dan bagaimana sikap konsumen. Baik, untuk pembahasan video kali ini aku akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.